Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan tantangan pada tahun 2025 tidak akan lebih mudah dibandingkan dengan tahun 2024 lalu. OJK menyebut hal itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat terbatas serta perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang dinamis. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa tantangan dan ketidakpastian yang akan dihadapi pada tahun 2025 diperkirakan tidak akan lebih mudah, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat secara terbatas. Selain itu, di pasar keuangan, normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat dan beberapa negara utama lainnya diperkirakan akan terus berlanjut, namun dengan laju yang lebih lambat. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan akan meningkat seiring perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang dinamis. Sementara itu, kebijakan perdagangan yang lebih ditentukan oleh aspek politik dibandingkan dengan aspek ekonomi berpotensi meningkatkan fragmentasi perdagangan global dan menurunkan volume perdagangan itu sendiri. Tantangan dan ketidakpastian yang akan dihadapi di 2025 diperkirakan tidak akan lebih mudah. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan meningkat secara terbatas. Normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat dan beberapa negara utama lainnya diperkirakan akan terus berlanjut, namun dengan laju yang lebih lambat. Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan monetary path dari berbagai otoritas moneter global yang akan mempengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan. Dari dalam negeri, OJK menyatakan bahwa Indonesia dihadapkan pada isu struktural seperti perlunya meningkatkan kembali penyerapan tenaga kerja sektor formal serta mempercepat pemulihan daya beli masyarakat, khususnya untuk kelompok menengah ke bawah yang pemulihannya masih tertahan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan ketidakpastian ekonomi yang terjadi sejak tahun 2024 masih akan berlanjut hingga tahun ini. Untuk itu, OJK menegaskan Indonesia harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang ada, termasuk tingginya tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan global yang menjadi isu sentral. Terkait ketidakpastian dan tantangan di tahun 2025, selain terbatasnya pertumbuhan ekonomi global dan normalisasi suku bunga dari berbagai bank sentral, OJK juga menyebutkan bahwa divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara di dunia dapat menyebabkan perbedaan dalam kebijakan moneter dari berbagai otoritas global. Hal ini yang dipandang OJK akan mempengaruhi arus modal dan nilai aset keuangan. Adapun dalam menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian di tahun ini, serta untuk mengakselerasi pertumbuhan domestik, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan serangkaian langkah kebijakan prioritas yang diambil OJK. Kebijakan-kebijakan prioritas tersebut diantaranya adalah optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah dan mengembangkan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas sektor jasa keuangan dan penguatan pengawasan, serta meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan juga perlindungan konsumen. Sementara itu, meski dihadapkan pada berbagai tantangan, industri jasa keuangan Indonesia diyakini tetap akan tumbuh positif di tahun 2025. Nah, seberapa besar sih target kinerja maupun outlook industri jasa keuangan domestik di tahun ini? Kita simak informasi berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan meyakini kinerja sektor keuangan pada tahun 2025 tetap positif di tengah berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi. Optimisme tersebut diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2025. Kami optimis tren positif kinerja sektor keuangan di tahun 2025 akan berlanjut. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 9-11%. Didukung pertumbuhan dana pihak ketiga 6-8%. Lebih rinci terkait outlook kinerja tahun 2025, OJK memproyeksikan kredit perbankan tumbuh 9% hingga 11%, didukung dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 6% hingga 8%.
Untuk pasar modal, OJK membidik penghimpunan dana senilai Rp220 triliun. Kemudian piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 8% hingga 10%. Selanjutnya aset asuransi diperkirakan tumbuh sebesar 6% hingga 8%. Aset dana pensiun diperkirakan tumbuh 9% hingga 11%, dan aset pinjaminan diperkirakan tumbuh 6% hingga 8%. Selain mengungkapkan berbagai target tahun 2025, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga mengungkapkan serangkaian langkah kebijakan prioritas yang diambil OJK, sejalan dengan langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan. Kebijakan-kebijakan prioritas tersebut diantaranya optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah, pengembangan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan kapasitas sektor jasa keuangan dan penguatan pengawasan, serta meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan pelindungan konsumen. Tim Liputan IDX News. Ya, masih membahas mengenai tantangan industri keuangan di tahun 2025, di mana ditetapkannya target kinerja industri jasa keuangan tahun ini seiring dengan positifnya kinerja industri jasa keuangan di tahun lalu atau tahun 2024. Nah, berdasarkan paparan dari OJK, sejumlah capaian dicatatkan oleh industri jasa keuangan sepanjang tahun lalu. Dari aspek intermediasi, industri perbankan telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp7.800 triliun di tahun 2024, dan angka ini masih tumbuh lebih dari 10% secara tahunan. Nah, dari industri pembiayaan, piutang perusahaan pembiayaan juga tumbuh hampir 7% pada tahun 2024. Dan di sisi lain, intermediasi non-konvensional seperti pembiayaan pinjaman dari fintech peer-to-peer lending tercatat mencapai 77 triliun, tumbuh 29%. Kemudian pembiayaan produk buy now pay later yang dilakukan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan tumbuh masing-masing sekitar 43,76 dan 37,6%. Selanjutnya pemirsa, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp259 triliun dari 199 penawaran umum yang mencakup saham dan juga instrumen lainnya. Dari sisi investor, pasar modal jumlah investor tercatat bertumbuh menjadi 14,87 juta investor per akhir Desember 2024, dan menurut OJK capaian di 2024 tersebut sebagian modal berharga bagi sektor jasa keuangan untuk tetap berdaya tahan dalam menghadapi kerentanan dan juga goncangan eksternal terutama di tahun 2025 ini. Dan pemirsa, berbicara soal optimisme industri jasa keuangan di tahun 2025, OJK pun mengungkapkan kabar baik dari industri perbankan, di mana menyebutkan ada 6 bank yang akan naik kelas ke KBMI 4 atau Bank Buku 4. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai bank-bank tersebut, berikut informasinya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rai mengungkapkan bahwa akan ada sejumlah bank di Indonesia yang naik kelas menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti atau KBMI 4. Dengan demikian diharapkan akan ada bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Bagaimana kita akan menggeser yang tadinya KBMI 4 itu kan hanya ada 4 bank pada saat ini. Kita harapkan dalam 2-3 tahun ke depan itu sudah akan ada tambahan 6 bank lagi akan digeser dari KBMI 3 menjadi KBMI 4 ya. Berarti diharapkan akan ada bank dengan modal di atas 70 triliun itu dalam beberapa 1-2 tahun ke depan itu gitu, untuk menggeser dari buku 3 kemudian ke buku 4. OJK menyebut masuknya bank-bank anyar ke dalam kategori KBMI 4 sangat penting bagi perekonomian nasional. OJK menyebut hal itu seiring dengan salah satu prinsip dasar pertumbuhan ekonomi suatu negara, yakni berfungsinya sektor keuangan termasuk perbankan. Meski demikian, OJK tidak merinci bank-bank mana saja yang diperkirakan akan naik kelas dari KBMI 3 ke KBMI 4. Saat ini diketahui ada 4 bank besar yang masuk kategori KBMI 4. Keempat bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, dan Bank Negara Indonesia. Adapun total aset konsolidasi keempat bank tersebut mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp6.247 triliun per September 2023. Tim Liputan IDX News. Terkait industri perbankan, OJK menargetkan penyaluran kredit perbankan tumbuh 9 hingga 11% secara tahunan pada tahun 2025 atau naik dari relaksasi penyaluran kredit pada 2024 yang tercatat tumbuh 10,39% atau Rp7.827 triliun.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan laju kredit perbankan tahun 2025 akan didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang ditargetkan tumbuh 6 hingga 8% atau lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan DPK pada 2024 lalu yang hanya 4,48%. Di saat yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan pertumbuhan kredit 9 hingga 11% masih realistis tercapai, di mana ia memastikan Indonesia memiliki sistem perbankan yang solid sehingga mampu memitigasi berbagai risiko yang muncul. Sementara terkait penyaluran kredit perbankan 2025, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede juga memberikan tanggapan yang memproyeksikan penyaluran kredit industri perbankan tumbuh 10,78% year on year pada 2025 ini, meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit pada 2024 sebesar 10,39%. Memang ada peningkatan tapi tampaknya tidak jauh berbeda. Joshua Pardede mengatakan proyeksi pertumbuhan kredit tahun 2025 kemungkinan didorong oleh kredit investasi yang pertumbuhannya pada Desember 2024 juga terlihat cukup tinggi. Namun dari sisi strategi, ia menilai perbankan akan lebih selektif dalam menyalurkan kreditnya dengan menyesuaikan kondisi likuiditas. Sedangkan dari sisi risiko kredit, ekonom menyebut secara umum risiko kredit perbankan masih tetap terjaga yang ditunjukkan melalui rasio non-performing loan di kisaran 2% pada 2024. Sementara dari sisi capital equity ratio pun juga masih tetap ample, yakni di kisaran 26 hingga 27% pada 2024. Bagaimana pemirsa, Anda melihat industri keuangan di tahun 2025 ini? Apakah akan semakin solid, resilient menghadapi berbagai ketidakpastian dan dinamika global yang masih terus terjadi? Kita tunggu saja, tapi semoga sesuai dengan harapan. Ada pertumbuhan meskipun tidak terlalu signifikan, terbatas dibandingkan tahun 2024, tapi setidaknya masih mampu tumbuh secara positif ya. Dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Informasi dari emiten dan lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di IDX Versation Closing.